Ketika saya diberi tema Kingdom Business, hati saya langsung bergejolak luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ini waktunya gereja Tuhan sungguh-sungguh menyadari akan kebutuhan yang sudah sangat mendesak. Coba renungkan, saudara. Menurut saudara secara fakta, narkoba atau Injil yang lebih bisa memenangkan jiwa? Ayo jawab terus terang. Ayo jawab, narkoba atau Injil yang lebih bisa memenangkan jiwa? Gila gak itu, saudara? Injil yang jelas dampaknya itu luar biasa dan gratis lagi, itu bisa tidak laku. Narkoba itu mahal, dampaknya mengerikan, laku, saudara. Apa yang harus kita pikirkan? Kata kingdom business kita akan bahas dari dua kata ini. Jadi kingdomnya sendiri, bisnisnya sendiri. Kalau saya sudah mengajak saudara mulai berpikir dengan konsep itu tadi, mari kita pakai logika bisnis. Sebuah produk gratis dan impactnya atau dampak dari produk itu sangat luar biasa. Bahkan nanti kita akan melihat produk ini, Injil ini merupakan kebutuhan mutlak. Bukan cuma kebutuhan pokok. Beda. Kita harus membedakan kebutuhan pokok dan kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak ini mutlak. Kalau pokok masih bisa diganti yang lain. Nah, saya ulangi, pakai logika bisnis. Sebuah kebutuhan mutlak dan dampaknya luar biasa, dan seharusnya semua orang membutuhkan produk ini. Tapi gratis lagi, jangan lupa gratisnya. Tapi tidak laku. Setan punya produk cukup hebat, dan semua produk setan gak ada yang gratis. Walaupun kita lihat pornografi pakai laptop sendiri, itu tetap bayar. Betul tidak? Internetnya itu, ngerti gak saya pakai kata ini? Ayo bilang dosa apa yang gratis? Gak ada. Phone sex sekarang makin luar biasa, bayar itu pulsanya. Maaf saya ngomong ini. Nah, diantara semua produk dosa yang jelas tidak gratis, lalu dampaknya nggak cuma mematikan, tapi membuat hidup sengsara. Saya lupa satu hal. Produk Injil itu pakai iklan. Betul tidak, saudara? Pakai iklan. Nah, produk dosa sudah mahal, dampaknya mematikan, nggak pakai iklan, tapi laku. Nah, saya tanya jujur kepada semua pebisnis, pengusaha. Di dalam ilmu bisnis, kalau sampai ada kejadian seperti ini, yang disalahkan itu di bagian apa, departemen apanya? Ayo kita mikir. Pemasaran, marketing, betul. Apalagi? Salesnya, betul. Apalagi? Betul sekali itu. Salesnya. Manajernya yang goblok, soalnya. Manajemennya, lalu packagingnya. Tapi yang paling penting di semua itu adalah pemegang visi di perusahaan itu. Betul tidak? Modal besar, tempat strategis, dengan SDM yang hebat, nggak ada visi, bubar. Nah, saudara, ini yang terjadi dengan gereja. Yesus yang mau datang, yang sudah memberikan tugas kepada gereja 2000 tahun yang lalu, dan tugas itu belum kita selesaikan sampai hari ini. Yang memberi tugas mau datang lagi. Kita bisa bayangkan, tiap hari kita mendengar orang-orang mati karena dosa. Siapa hari ini baca koran Kompas? Angkat tangan yang baca koran Kompas hari ini. 1, 2, siapa lagi? Kasihan sudah baca apa hari ini? Sombong betul baca apa kita. Itu Pak Pendeta hitam satu itu. Saudara, koran Kompas hari ini headline-nya menyedihkan. Pendidikan makin mahal di Indonesia. Padahal pemerintah menganggarkan dari seluruh anggaran belanja negara ini 20% untuk ke pendidikan. Jadi 1/5. Waduh, waktu saya baca itu, bukan karena saya bergerak di bidang pendidikan, bukan karena itu saja, dan itu fakta. Yang kedua, saudara, tahun ini
Ada 3 anak saya lulus tes kedokteran, tapi dengan terpaksa saya batalkan, gak bisa bayar. 3 tahun yang lalu saya masih mampu menyekolahkan masuk kedokteran, tapi sejak 3 tahun yang lalu masuk kedokteran mahalnya luar biasa. Ini yang negeri sudah. Yang negeri saja 150 juta. Yang swasta, saudara tahu kalau saya sebut satu kampus itu sudah hampir 400 juta. Nah, apa yang saya pikirkan? Coba saudara mikirkan. Bagaimana bangsa ini akan sehat kalau untuk jadi dokter semahal itu? Bisa bayangkan. Akhirnya yang satu saya masukkan farmasi, yang satu saya masukkan kebidanan, yang satu masih tetap nekat tahun depan mau masuk lagi. Gak sanggup. Dicicil pun tidak boleh. Dengarkan ini. Padahal seluruh pelayanan Tuhan Yesus, saudara buka 4 Injil, seluruh pelayanan Tuhan Yesus kita melihat justru 2 bidang itu, pendidikan dan kesehatan. Harusnya kita betul-betul memikirkan keadaan ini. Nah, jadi kalau kita pakai logika bisnis, betapa bodohnya kita sebagai gereja. Injil sampai gak laku, ada itu kebutuhan pokok. Ini yang perlu kita perhatikan. Saya bersyukur tadi kalau Ibu Johnny Philippus menunjukkan salesnya yang salah. Betul. Saya beri contoh saja. Maaf ya, nanti kalau sampai ketahuan salah jangan tersinggung. Saya tanya kepada saudara, dalam waktu 2 detik sebutkan 5 produk Injil. Nah, diam. Saya lewat 3 detik sudah. Nah, bagaimana kita mau jadi salesnya Injil? Kita nggak tahu kita mau jual itu apa, goblok. Mungkin nggak kalau ada sales ke rumah kita, ketok-ketok, terus kita buka, kita tanya jual apa? Nggak tahu, disuruh jual, lihat sendiri aja lah. Ngerti nggak? Nah, itu model kita. Kita nggak pernah mikirkan, saudara, tentang produk itu. Saya tanya begini kepada saudara, sebutkan 10 saja produk Injil itu. Apa saja? Cepat, 1. Yang kuat, saudara guru apa? Keselamatan. Terus kasih. Ayo, sulit sekali. Damai sejahtera, jangan ngurut 9 buah roh, jangan. Enak saja. Yang lain, cepat. Surga, apalagi? Pengampunan, kelimpahan, betul, apalagi? Pengurutan bukan. Pemulihan, baik kesembuhan. Saudara tahu, dari semua yang saudara sebutkan, itu kebutuhan mutlak manusia atau tidak? Nah, ini yang gagalnya gereja, saudara. Menyedihkan sekali. Jadi pola bisnis kita yang salah. Dunia itu luar biasa dalam bisnis, saudara. Dan mereka pakai cara-cara Alkitab. Mari kita lihat ayat pertama ini, Lukas 16. Lukas 16. Ada sebuah konsep bisnis yang jarang orang Kristen tahu. Mulai ayat yang pertama. Kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih bingung dengan Lukas 16, khususnya ayat 8, ya, coba lihat ayat 8. Nah, ini kan buat bingung, bukan? Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ini teguran Tuhan Yesus, sebab anak-anak dunia ini jauh, saya tambahkan kata itu, jauh lebih cerdik terhadap sesamanya daripada kita anak-anak terang. Banyak orang Kristen sampai hari ini masih bingung dengan ayat 8. Bingungnya, sudah jelas menipu kok dipuji. Betul? Kita nggak pernah rela secara logika umum. Bagaimana bendahara tidak jujur kok dipuji? Nah, konsep ini yang salah. Coba lihat ayat 1-nya. Orang Kristen yang menerjemahkan Lukas 16 mulai ayat 1 sampai 9 tentang kerajaan surga itu yang salah. Karena ini perumpamaan. Tuhan Yesus di kitab Matius, Markus banyak sekali
memberi perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, karena ini juga perumpamaan, maka kita samakan. Kenapa kita nggak rela ayat 8 tadi? Karena kita anggap masa apa di surga ditipu oleh bendahara itu lalu dipuji. Nah, hari ini konsep kita harus berubah. Saudara baca baik-baik nanti di rumah. Setiap perumpamaan tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus selalu mendahului. Inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Selalu dia dahului itu. Betul tidak? Saya tanya dulu pada saudara. Ya, sebut di perumpamaan apa saja. Tapi baca baik-baik ayat 1. Ada nggak tentang surga? Ayo. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara dan begini-begini. Jawab, ada tidak tentang surga? Tidak ada. Berarti Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ini tidak tentang kerajaan surga. Lalu tentang siapa orang kaya ini? Tuhan Yesus bermaksud inilah dunia. Maka itu dia katakan di ayat 8 tadi, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, gara-gara itu Injil selalu kalah dengan dunia ini. Karena kita, para pelaku Injil itu tidak secerdik orang dunia ini. Saudara, cari majalah Forbes, ya. Majalah Forbes ini adalah majalah yang diakui oleh dunia, the leading magazine, ya, untuk bisnis. Saudara akan terkejut kalau tiap tahun majalah ini ada anualnya, yaitu selalu menuliskan awal tahun itu bisnis apa yang paling hebat di dunia ini. Saudara cari tiap tahun. Mungkin sudah lebih dari 20 tahun terakhir ini, nomor 1 sampai nomor 5 di majalah itu ditulis bisnis yang paling cepat dapat duit di dunia ini, bisnis seks dan pornografi. Ngeri sekali, saudara. Itu menghasilkan duit paling banyak sudah lebih dari 20 tahun. Baru yang kedua, narkoba sih nggak dimasukkan di situ. Bisnis minuman beralkohol, baru yang lain-lain lagi. Mengapa dunia dalam bisnisnya bisa begitu maju, saudara? Karena mereka punya visi. Saya nggak usah memberi contoh jauh-jauh. Seandainya semua pemimpin gereja dan semua pengusaha Kristen itu punya otak Lee Kuan Yew, tahu kata itu ya? Hebat Injil itu, saudara. Di antara tokoh-tokoh Asia, saya kagum pada orang satu ini. Saya sampai punya 2 buku biografi tentang dia. Ini orang hebat. Bayangkan negara yang tidak punya sumber apa-apa. Saudara tahu nggak, sungai aja nggak punya Singapura itu. Sungai itu nggak punya negara itu. Air itu mereka beli dari Malaysia dan Indonesia sampai hari ini. Tapi mereka bisa begitu maju. Sekarang mereka sudah punya 4 airport, saudara. Negara sekecil itu airportnya 4. Kenapa? Karena otak bisnisnya Lee Kuan Yew itu luar biasa. Dan penerusnya hebat-hebat juga. Ada visi dan misinya. Saya belum pernah ke Makau, tapi tiap kali ada orang ke Makau dari Indonesia belum nggak judi, saya tuh tanya, ada apa di Makau? Pak Daniel nggak tahu. Enggak, karena saya nggak pernah ke sana. Itu nggak cuma judi. Tolong yang baju hitam agak geser itu ke sana. Nah, begitu supaya saya nggak tahu. Enggak cuma judi, lalu ada apa? Ada pertunjukan show yang gratis. Nggak perlu bayar. Oh iya? Maka tuh orang datang nggak harus judi. Pulau kecil, saudara. Karena mereka punya visi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita sering dengar
Bagaimana gereja di negara itu, begitulah pemerintahnya. Sering dengar gak seminar soal itu? Dan saya setuju. Lagi sekali, bagaimana gereja di negara itu, begitulah pemerintah. Jadi kalau ingin memberantas korupsi di negara ini, berantas dulu korupsi dalam gereja, saudara. Di antara para gembala itu sendiri, korupsinya luar biasa. Jadi kalau kita bilang manipolitik negara ini sampai kacau seperti ini, karena gereja mainkan politik uang sangat kejam, saudara. Saya percaya saudara sering dengar bagaimana antar pendeta klik-klikan. Di antara jemaat-jemaat yang basah, istilah mereka, ditaruhlah yang masih satu saudara. Tapi jemaat yang kering ditempatkan orang lain di sana. Hampir tidak ada pemilihan ketua sinode di Indonesia, gereja apapun juga, yang tidak pakai tim sukses. Bayangkan ketua sinode pakai tim sukses di Indonesia ini, gila nggak? Kayak pemilihan pejabat gubernur atau bupati saja. Dan mengerikan. Jadi negara ini rusak karena gerejanya rusak. 99% setiap kali ada gereja ribut itu pasti karena uang di dalam. Jawab iya atau tidak? Pasti karena uang. Dan ini menyedihkan sekali. Maka itu korupsi di negara ini nggak habis-habis. Saya baca Straits Times, koran nasional Singapura, hari Jumat yang lalu. Saya kaget, Singapura memakai kata bahwa korupsi di Indonesia ini sudah jadi pandemi. Terus gitu, pandemi korupsinya. Wih, saya kaget. Jadi sudah bisa diberantas karena gereja menggunakan uang yang tidak benar. Maka itu anak-anak terang ini selalu kalah dengan dunia ini. Jadi kita sering tahu orang kaya yang diizinkan Tuhan Yesus untuk ditipu itu adalah dunia. Katakan amin. Sebab dunia ini tidak pernah punya kekayaan. Betul? Semua kekayaan milik Bapa kita di surga. Amin, saudara. Ingat Hagai 2:10, emas dan perak itu aku yang punya, tapi dunia ambil. Nah, ini waktunya saudara dan saya harus jadi bendahara-bendahara yang tidak jujur untuk dunia. Aminkan dulu, saya terangkan. Nggak usah takut. Kita harus jadi bendahara yang tidak jujur untuk si orang kaya itu tadi. Supaya apa? Nah, ayat 9 sekarang. Ayat 9. Supaya apa? Nanti kita lihat. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu uang. Kita tahu ya, uang. Saya baca apa adanya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Kenapa Tuhan Yesus mengakui uang itu tidak jujur? Sebab satu-satunya barang di dunia ini sangat banyak dipalsu adalah uang. Maka itu uang itu gak pernah jujur. Nah, mamon pada zaman Yesus hidup dulu, ini setan jahat, saudara. Mamon itu dewa yang sangat kejam. Nah, saya itu sudah berkali-kali ngajak beberapa teman untuk mengembalikan istilah ini di zaman kita. Jadi semua kita supaya jadi bisnis yang benar, pengusaha yang benar di hadapan Tuhan, kita harus menyebut bahwa uang itu setan. Misalnya, saya butuh setan 4 juta. Nah, mikir bukan? Di dompet saudara ada berapa juta setan sekarang? Ayo lihat. Saudara punya saldo berapa miliar setan. Lalu anak-anak kecil, ma minta setan 20.000. Mana itu mikir, banyak sekali. Ini istilah hebat sekali. Ini sungguh luar biasa. Bukankah segala sesuatu antara Tuhan dengan dunia ini selalu bertolak belakang? Betul tidak?
Selalu begitu. Nah, kalau dunia itu bisa sukses karena mereka doyan duit, maka kalau kita jadi pengusaha Kristen harus kebalikannya, jangan doyan duit. Nah, nggak berani amin. Ini yang jadi masalah karena motivasi. Coba jujur, setan kita berapa hari ini? Terus yang di bank, begitu jangan banyak-banyak pelihara dia, nakutkan. Terus belum selesai. Apa supaya jika setan itu, uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Hari satu-satu saya lihat. Saya ambil yang tengah. Apa arti kalimat supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi? Itu artinya apa? Ayo. Artinya apa uang itu nggak dapat menolong lagi? Mati, betul. Tanggal 26 sampai hari Jumat kemarin tanggal 1 Juli saya ada di Singapura bersama salah seorang anak saya. Ada satu keluarga yang sangat miskin, saudara, tapi ada sekelompok orang menolong. Anak muda dan rohani saya, umur 33 tahun, cangkok ginjal. Anaknya baru 1. Dia mulai didiagnosa gagal ginjal itu Oktober tahun 2010 ya Pak. Tapi keluarga miskin. Wah, kesulitan, saya juga cukup bingung bagaimana ini. Akhirnya Tuhan buka jalan. Operasi mereka itu 1,4 miliar saudara, habisnya. Donornya adalah mamanya sendiri. Wah, itu luar biasa pengorbanannya. Anaknya sudah bilang, sudahlah kalau nggak ada donor sudah, saya siap dipanggil Tuhan. Tapi istrinya nggak rela, anaknya baru 3 tahun. Udah, jadi mereka operasi, berhasil, mujizat terjadi. Dokter bilang 2 minggu di ICU baru bisa ke kamar normal. Operasi tanggal 20 saudara. Ternyata tanggal 27 hari Senin dia sudah boleh keluar, pulang ke rumah. Tapi steril, jadi saya membantu mereka untuk carikan apartemen segala macam. Nah, ternyata waktu saya nungguin anak ini, ada 3 teman lagi, satu dari Ternate, satu dari Sidoarjo, satu dari Jakarta. 3 ini masalah kanker. Yang dari Sidoarjo orang sudah tua, umur 84 tahun. Desember yang lalu, biasa anak-anaknya karena orang sukses, tiap 6 bulan mamanya di General Jack, selalu di Singapura. Desember lalu nggak ada masalah apa-apa. Februari berat badan mama ini turun terus dari Februari sampai Juni turun sampai hampir 8 kilo, kan gak beres nih. Begitu dioperasi, diperiksa, ternyata sudah kanker stadium 3 dan sudah ke paru-paru, sudah ke liver, sudah ke saluran kencing. Aduh. Nah, oma ini dekat betul dengan saya. Pas saya di sana dari Ternate. Jadi Tuhan bisa ketemukan. Terus satu lagi teman ini, teman istri saya dari Jakarta, dia harus operasi kanker payudara. Saya nungguin di rumah sakit, harus operasi 2 jam, jadi hampir 5 jam. Karena ternyata ketahuan ada yang lain lagi. Nah, waktu saya lagi ngurusin 4 orang sakit ini, saya tuh marah kepada setan betul. Sampai kapan mereka ini dikalahkan, sehingga mereka nggak merusak hidup manusia seperti ini. Kita harus tahu saudara, menurut Roma 8, yang bisa mengalahkan pekerjaan setan itu cuma gereja. Katakan amin. Betul nggak? Nggak ada yang lain, cuma gereja. Kenapa gereja sampai sekarang nggak berdaya dan setan lebih berkuasa? Karena kita nggak jadi gereja yang benar. Kenapa kita nggak jadi gereja yang benar? Karena kami para pemimpin hamba Tuhan nggak benar, sehingga kami nggak bisa mengajarkan yang benar kepada saudara. Maka itu setan yang merajalela luar biasa. Di Rumah Sakit Nasional Singapura NUH itu, saya sakit hati betul melihat mereka bangun lagi 2 gedung besar. Di rumah sakit di Singapura ada banyak rumah sakit bagus-bagus. Agustus tahun yang lalu, waktu ulang tahun kemerdekaan Singapura, sampai saya clipping koran itu. Tahun 2009 ke 2010, Singapura itu terima turis sakit itu 730.000 sekian pasien setahun.
Dengar baik-baik, 64% dari 730 itu orang Indonesia. Coba bayangkan, negara nggak punya devisa apa-apa. Singapura jadi satu-satu negara di dunia yang punya istilah turis sakit. Memang turis. Jadi ada waktunya uang yang kita punya nggak bisa nolong kita lagi. Betul? Maka itu orang kaya mati juga atau tidak? Coba orang kaya mati atau tidak? Mati. Maka itu uang tidak bisa memperpanjang umur. Nah kalau begitu uang itu dipakai untuk apa? Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita uang itu untuk apa. Saudara, hebat sekali. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 tidak ada ayat lain kecuali ayat 9 Lukas 16 yang memberitahukan kita uang itu untuk apa. Jawabannya, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Nah, ini pun pepatah dunia menyetujui. Di mana ada gula, ada semut. Tahu istilah itu? Tahu tidak? Apa artinya? Ayo cepetan. Apa artinya di mana ada gula, ada semut? Artinya ayo. Ya susah. Saya nggak tahu artinya. Nah itu dia. Siapa punya uang, banyak teman. Nah ayat ini yang saya pakai, saudara, untuk bisnis sampai hari. Jadi saya ini bukan pendeta full time. Saya punya banyak bisnis dan saya akan cerita nanti kepada saudara. Baru beberapa hari lalu saya buat PT baru lagi. Anak-anak saya yang ngurus, saya ajari mereka. Uang itu hanya untuk menginjil, katakan amin. Mengikat persahabatan ini artinya penginjilan. Bulan Mei saya buka 3 rumah makan lagi, saudara. Di antara semua bisnis saya paling suka buka rumah makan. Kenapa? Karena itu pelajaran Tuhan Yesus. Habis apa saja pasti makan Tuhan Yesus. Iya tak kita? Enggak, kamu baca di sini enak saja. Nah, nanti bulan depan Agustus saya akan buka rumah makan ikan bakar. Saya akan terus berusaha, saudara. Kenapa? Karena ayat ini untuk penginjilan. Nah, maka itu dengarkan hari ini. Apabila uang kita sudah kita pakai untuk mencari jiwa, dan suatu hari uang itu nggak menolong kita lagi, kita harus pulang ke surga. Maka kita diterima di mana? Di mana itu kemah abadi? Surga. Jangan kaget ya. Saya balik. Barang siapa punya uang, walaupun Kristen, walaupun pendeta, kalau tidak dipakai untuk menginjil dan pendeta itu mati, orang Kristen itu mati, lawan katanya kemah abadi apa? Cepat jawab. Lo ayo serius ini. Maka itu jangan kaget kalau hari terakhir nanti ada banyak pendeta, banyak aktivis Kristen masuk neraka, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, tapi karena pelit. Catat itu baik-baik. Banyak gereja tidak mengajarkan ayat ini, bahwa orang pelit itu masuk neraka, walaupun tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Ngeri sekali. Matius 25 ayat 43 sampai 45. Coba lihat. Jadi setiap bisnis yang saya buka, saudara, tadi pagi turun pagi-pagi saya dari daerah Sukabumi, walaupun pesawat saya jam 11.40 untuk ke Bali, tapi karena saya tanda tangan dengan BI. Bayangkan dengan BI. Salah satu perusahaan mempercayakan kepada saya itu namanya The Cyber. Itu bergerak di bidang IT. Ada 8 anak-anak kami, anak-anak saya yang saya serahkan untuk ngurus itu. Belum lama mereka menang tender dengan BI. Dan kami diserahi untuk mengurus 8 cabang BI di 8 provinsi. Itu semua di bawah provinsi. Untuk menangani security data sistemnya.
Nah, karena saya komisaris di perusahaan itu, saya mendirikan perusahaan itu tahun 2003. Ini cara saya hidup. Tiba-tiba saudara, ada orang kasih saya uang 200 juta. Terus saya tanya pada istri saya, apakah kamu sedang berdoa untuk sesuatu? Tidak. Terus ini uang untuk apa? Waktu itu Nabiri belum perlu. Ya, dan kami berdoa. Saya diundang retreat di Lembang waktu itu. Nah, saya belum kenal kelompok itu. Ini kelompok mahasiswa dari 3 universitas di Bandung. Nah, ketuanya namanya Alex. Ketika dia mendengar saya ngajar, dia tertarik sekali cara saya ngajar. Akhirnya dia jadi anak saya. Terus dia cerita, tapi saya itu punya perusahaan kecil, The Cyber ini. Bergerak di bidang apa? Di bidang IT. Nah, ketika saya dengar cara papi ngajar, mau nggak papi beli perusahaan ini sekian persen saham saya? Dia bertiga. Nah, 2 temannya mau mundur dan membuka bisnis lain. Saya langsung baca profilnya, saya bawa ke tim saya, coba kalian pelajari dan kalian lihat di kantornya di Kuningan, di gedung cyber. Mereka cerita sangat cocok untuk pelayanan. Baik, yang kaget dengar berapa saham dari 2 yang keluar ini? 200 juta. Saya nggak ragu-ragu lagi, langsung saya taruh di situ dan saya jadi pemegang mayoritas 70%. Sudah nggak lama berjalan, Alex ini mau mundur, dia harus pindah ke tempat lain karena ini sudah berjalan sekian waktu. Akhirnya perusahaan itu bisa saya beli cuma 100%. Bisa ngerti nggak cara ini? Nah, setiap perusahaan yang saya dirikan, saudara, walaupun saya komisarisnya, saya buat surat di depan notaris, saya cuma terima gaji. Semua bagian saya 100% kembali ke pelayanan. Itu sampai hari ini. Ada sekian banyak saudara. Dan itu yang bisa menolong penginjilan ini. Ngerti gak maksud ini? Dan Tuhan berkati luar biasa. Makanya tadi pagi saya tanda tangan di BI, karena saya komisarisnya. Saya berkata kepada anak-anak saya, tunggu ya, enggak sampai 3 bulan kalau kalian takut akan Tuhan, 11 provinsi akan kalian pegang. Dan sampai akhir tahun 2012, 33 provinsi kalian pegang. Saya beri mereka motivasi. Tahun lalu saya buka perusahaan law firm, kantor pengacara, karena anak kami lulus pengacara. Dalam waktu nggak sampai 2 tahun, kami harus pindah tempat. Belum setahun di tempat yang baru, sudah nggak cukup lagi. Sekarang ini perusahaan baru ini sedang mengurus tanah di Jambi, 200.000 hektar. Permusuhan antara kelompok tani dengan sebuah PT sawit. Anak muda anak ini sudah 6 kali ikut sidang di Mahkamah Konstitusi. Saya bangga dengan mereka. Waktu saya meresmikan kantor itu, saya beritahu kepada mereka, ini konsepnya. Dan yang saya kagum, anak saya ini berkata kepada 3 rekannya, pertama buka ambil 3 tahun lalu 3 pengacara, sekarang sudah 11 pengacara muda-muda jadi 1. Dan dia berkeputusan, waktu saya meresmikan kantor itu, di depan undangan cukup banyak, ada berapa jaksa, ada berapa orang-orang hukum. Anak saya berkata, mungkin ini satu-satunya kantor pengacara di Jakarta yang kami putuskan tidak akan pernah mau mengurus perceraian. Padahal kantor pengacara itu kaya kalau ngurus perceraian. Lalu saya tanya pada anak saya, namanya Ronita Lapesi, Ron, kenapa? Kan saya dengar Bapak khotbah Tuhan benci perceraian. Bisnis yang berikut kami akan saya ceritakan itu, kami pakai nama PT Kampung Indonesia. Tiba-tiba beberapa anak saya itu berunding, Pak, kenapa kita nggak mengangkat apa yang ada di Indonesia? Contohnya apa? Nah, dalam diskusi itu saya bersyukur saudara, Roh Kudus dengan otak saya itu begitu cepat untuk sampai merencanakan sesuatu. Padahal mereka cuma mikir kaos. Mereka mau buat kaos untuk mengenalkan Indonesia, itu namanya Kampung Indonesia. Dalam rapat itu saya berkata, kalau gitu angkat 5 hal yang ada di Indonesia.
dalam bisnis ini. Satu, interest place, tempat-tempat interest. Jadi daerah-daerah wisata, misalnya di daerah Lombok ada Gunung Rinjani, itu bagaimana? Dan semua wilayah ini kita angkat. Kedua, angkat budayanya, tariannya maupun alat musiknya. Yang ketiga, angkat kulinernya, semua khas daerah. Yang keempat, angkat tokoh-tokoh pahlawan di daerah itu. Yang kelima, angkat rumah adat dan pakaian daerah. Wah, mereka antusias. Lalu saya tanya, siapa di antara kalian yang siap? Ya jelas mereka nggak punya modal, saudara. Mereka nggak punya modal. Tapi saya tunjuk 4 orang. Nah, PT itu sedang digarap sekarang ini. Saya kasih modal awal. Saya minta kalian kembangkan sendiri. Dan semua saya bilang, kalian terima gaji. Nggak ada. Pemegang saham kembali untuk pelayanan. Semuanya untuk pelayanan. Kami hanya terima gaji. Ngerti nggak cara ini, saudara? Ya, kalau saya lihat wajah saudara, wajah nggak percaya. Karena wajah bingung. Ya, saya minta saudara punya konsep itu dalam hidup ini. Oke, Matius 25. Mulai 40 berapa tadi? 44, coba 44. Ya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ini para kambing bertanya, kapan kami melihat Yesus seperti itu? Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya tanya kepada saudara, saudara Yesus yang paling hina ini adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Di luar gereja. Saudara, jadi kita harus sibuk di luar gereja, bukan di dalam gereja. Saya yakin kalau saya tanya saudara pasti bisa jawab, walaupun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil. Dengarkan pertanyaan saya. Menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup, Dia, Tuhan kita itu lebih banyak aktivitasnya di dalam bait suci atau sinagog atau di luar? Ayo, di luar. Bahkan kalau saya beritahu kaget, selama dia hidup di Yerusalem, dia itu belum pernah untuk bicara di bait suci. Sinagog itu pun 5 jari tangan saya sebelah ini enggak, masih lebih untuk ngitung dia. Saya baca baik-baik, dia cuma 3 kali ada di sinagog. Itu pun yang 2 kali tidak khotbah, yang khotbah cuma sekali di Lukas pasal 4. Artinya apa? Artinya kita sangat salah kalau aktivitas kita itu terlalu banyak dalam gereja. Itu kesalahan kita. Maka itu harus di luar. Untuk mereka ini, besok malam akan datang 11 jiwa yang belum percaya Yesus di Nabire. Hari Minggu Sabtu kemarin 5 orang berangkat dari Jakarta, 5-6 orang dari Surabaya. Dari 11 jiwa itu ada 3 janda. Ada yang bawa 3 anak, 1 anak lagi. Dan orang-orang dewasa. Kenapa saya bawa mereka? Dari 1 orang nyambung. Saudara, jadi uang yang Tuhan berikan kepada saya putar kembali untuk jiwa-jiwa itu. 3 janda itu sedang gak punya apa-apa lagi, anaknya gak bisa sekolah. 1 janda masih muda, sebetulnya gak janda karena gak menikah. Dia guru kimia dari daerah Jombang, dekat Buirang sana. Saya dapat telepon dari tetangganya yang kenal saya. Dan tetangganya ini dulu pernah jadi pembantu di rumah saya. Juga dari mereka tinggal di rumah saya 3 tahun. Di zaman Tuhan Yesus, dia menikah, dia keluar
Nah, dia tahu pelayanan saya. Nah, guru kimia ini dihamili oleh teman guru yang sudah punya istri. Keluarganya bingung mau diapakan. Nah, kami lagi butuh guru kimia. Agamanya nggak penting. Pokoknya kalau tinggal dengan kami pasti akan diasini nanti itu. Dari proses kehamilan saya biaya itu ke dokter, vitamin saya beri sampai proses kelahiran. Nah, pas sekali bulan Juli ini anak itu 3 bulan, jadi sudah bisa dibawa pergi. Saya nggak ngomong soal agama pada dia. Satu janda 3 anak dari Depok. Itu gara-gara dia lihat program solusi di SCTV. Terus dia telepon, padahal dia bukan Kristen. Dia telepon ke SCTV, didatangi oleh timnya. Nah, salah satu tim itu anak saya, Fitri, ya, yang pernah sama-sama di lomba pujian. Dia bilang, Pak, aduh ini kasihan sekali janda ini. Ya sudah, urus suratnya semua, sekolahkan ke Nabiri, sekolah gratis, saya bilang. Aduh, ibu itu senang sekali. Berangkat mereka kemarin. Satu lagi dari Ngawi, dengan 1 anak lagi hamil. Enggak, lari kemana suaminya saya nggak tanya juga. Bingung mau apa? Ayo ikut. Nah, terus yang 3 itu orang Sunda, pedagang asongan. Saya bilang ayo cari kerja di Nabiri saja. Dan berkati kami dengan banyak tempat di Nabiri, kami bisa nampung orang sebanyak-banyak. Dan sudah kami buktikan, mereka-mereka itu nggak sampai 3 bulan pasti asing. Kalau pengerti kata-kata ini bagaimana nggak asing? Mereka melihat fakta bahwa kasih itu nggak cuma kami ucapkan, tapi kami lakukan. Sekarang yang jadi kepala asrama kami di Timika itu suami istri dari Lampung. Saya nggak akan lupa 5 Maret 2005. Saya di Kendari dengan UX Band, waktu itu ada pelayanan. Nah, anak orang ini yang nomor 2 kalau tidak salah ikut masuk di restoran yang kami sedang pelayanan. Nah, ternyata waktu acara tanya jawab, acara anak-anak muda, dia tanya yang nggak nyambung sampai panitia takut karena bukan Kristen. Terus saya bilang, oh gitu nanti saudara selesai acara ini kita ngomong. Nah, saya lihat dia duduk sebelahnya ada perempuan hamil, rupanya istrinya, saya nggak tahu. Nah, selesai saya tanya, kenapa kalian bisa masuk ke sini? Kalian nggak tahu kalau ini gereja? Tidak. Kami itu lagi mau cari makan. Kami itu lapar. Waktu kami lagi jalan depan restoran ini, yang di depan itu suruh kami masuk. Kami pikir ada makan di sini. Nah, kalian dari mana? Lalu cerita, kami terpecah. Kami itu 5. Ada bapak kami, ibu kami, ada adik kami. Di mana mereka? Kami nggak tahu. Soalnya itu 5 Maret. Langsung saya bilang, bisa nggak ditelepon bapakmu sekarang? Mudah-mudahan masih di tempat yang terakhir. Oke, ternyata masih ada. Begitu saya telepon, saudara, saya bilang begini, Bapak Ibu, daripada begini hidupnya, ayo ikut ke Papua. Papua itu di mana? Dia tanya. Karena nggak tahu. Naik kapal saja. Saya hitung waktu itu 16 Maret ada kapal dari Jakarta Labuan. Kapal itu akan tiba di Makassar 18. Jadi nanti anak ibu dan anak bapak dan menantu bapak ini kan saya terbangkan ke Makassar, gabung dengan bapak ibu. Tapi ada adiknya yang bungsu. Lama sekali saya bilang begitu. Ada di mana sekarang? Nanti kami cari. Saudara, saya nggak kenal. Nah, ternyata bapak ini peladang. Waktu itu Tuhan berkati kami sebuah rumah cukup besar, tanahnya luas sekali. Jadi kami tahu, istri saya bilang ternyata rumah itu Tuhan kasih kepada kita, ada orang yang mau tinggal, 5 orang sekaligus. Nah, saudara, adiknya ini masih STM kelas 3. Pas mau ujian melarikan itu, karena bulan Maret, Februari, saya perjuangkan bisa masuk untuk ikut ujian di negeri. Belum apa-apa, itu baru April ujiannya, Maret mereka tiba, April ujian. Dan dia lihat bagaimana sekolah kami. Lalu anak ini berkata, wah saya ingin jadi guru di sekolah ini. Ya udah, saya sekolahkan di Kanjuruhan Malang. Kepala sekolah minta guru geografi. Baik, dia masuk geografi. Sekarang dia jadi satu-satunya guru geografi yang S1 untuk seluruh Kabupaten Nabire. Dia ngajar di 6 SMA, saudara. Bapak ibunya jadi kepala asrama di Timika. Kakaknya yang
Pertama itu tadi sudah punya 2 anak, jadi tim divisi usaha kami. Dia otak bisnisnya luar biasa. Sebelum dia berangkat ke Jawa, anak ini dia minta dibaptis duluan. Dan kami nggak ngomong soal Yesus agama, tidak. Dari dia dibaptis, terus bapak ibunya ikut. Nah, anaknya yang saya ketemu itu masih keras. Nggak apa-apa, saya nggak pernah. Maka itu mereka merasa nggak dipaksa dan nggak ditekan. Walaupun mereka tinggal dengan kami, makan dengan kami, cara berdoa masih beda dengan cara itu. Di situ mereka respect karena kami nggak ganggu sama sekali. Satu kali sajadahnya hilang, minta ya bisa berikan. Apa dosa? Tidak. Itu cara itu. Itu semua perlu uang. Biaya orang begitu banyak, betul tidak sih? Ya, walaupun sekolah gratis tapi tetap ada biaya. Ya saya harus cari duit untuk itu semuanya. Saya tanya, kalau begitu menginjil itu gampang atau susah? Jawab jujur. Nggak ada kata-kata gampang atau susah. Susah untuk yang pelit, serius. Susah untuk yang pelit, saudara. Maka itu pengeluaran setiap bulan itu besar sekali, saudara, untuk biaya. Kalau saya boleh cerita untuk kemuliaan Tuhan, sekarang ini saya kira-kira bawain 60 sekian sekolah, saudara. Maka itu sudah berpuluh tahun ini. Tiap bulan Mei, Juni, Juli bulan yang paling menyiksa saya. Karena tahun ajaran baru, bayar SPP, anak semuanya itu. Nah di Bali salah satu yang saya sekolahkan, Anton angkat tangan. Ini dia, di belakang. Angkat tangan lagi, belum tanah, itu dia. Ini orang Kalimantan Barat, jangan dulu. Dia kuliah di perhotelan di sini. Berapa SPP mu sebulan? 4 jutaan. Biaya kosmu tiap bulan, biaya hidupmu. Nggak nyebut aja berapa, Bapak lupa. Ya udah tahu sendiri pokoknya, saudara. Oke. Banyak, saudara. Setiap tahun saya harus nyekolahkan banyak. Tahun ini harus saya sekolahkan daftar baru 18 orang, saudara. Dan itu terus bersambung tiap tahun. Tidak bisa berhenti untuk mereka jadi guru-guru. Jadi itu cara saya nginjil pakai cara Tuhan Yesus. Ngurusin pendidikan, nyekolahkan orang, dan ngurusin kesehatan. Sekarang lihat ayat 46. Awas, jangan saudara terkejut lagi. Dan mereka ini, mereka itu siapa? Yang melakukan atau yang tidak melakukan? Ayo, mereka itu siapa? Yang tidak melakukan, menolong yang paling hina itu tadi. Mereka ini akan, ayo baca terus, masuk ke mana? Tempat siksaan yang kekal. Itu mana? Neraka. Ini orang Kristen loh. Ini kan kambing dan domba yang diadili. Kristen itu, bukan orang yang gak percaya Tuhan. Jadi orang pelit walaupun Kristen akan tetap masuk neraka. Maka itu saya sarankan, daripada pelit, lakukan dosa lain sekalian, mau masuk neraka juga. Maaf, lu kenapa tertawa kencang? Betul tidak? Daripada tanggung-tanggung. Kenapa gereja nggak pernah khotbahkan ayat ini? Tetapi orang benar masuk dalam hidup yang kekal. Dan ternyata orang benar di mata Yesus berfirman ini bukan sekedar dibaptis penuh Roh Kudus. Benar itu kalau sampai ujungnya memperhatikan yang paling hina itu. Maka itu ketika ada beberapa orang tahu, saya nungguin orang dioperasi di Singapura sampai hampir 5 jam, mereka itu heran. Kamu kayak pendeta nganggur saja. Saya bilang saya bukan nganggur, ini jiwa. Yang operasi ginjal itu tiap hari saya harus belanja makanan sehat. Saya berikan semprotan anti anti bakteri untuk udara itu. Saya berikan sabun khusus untuk mereka. Saya pisahkan yang sehat pakai sabun ini, yang sakit pakai sabun itu. Saya ajari mereka spray harus pisah semuanya. Saya baca dulu peraturan yang dokter tunjukkan itu. Saya ajari mereka. Karena itu jiwa. Jadi saya nggak cuma khotbah, saya ngurus macam-macam juga. Kemarin malam saya kirim, bukan akta lahir, apa istilah kalau ada ibu melahirkan, terus suratnya buat akta lahir, tuh surat lahir itu ya, dari kenal lahir, bukan akta lahir yang belum buat akta. Nah, saya ketemu perempuan ini
Itu bulan tahun lalu, September kalau tidak salah. Ya, di mall, saudara. Saya lihat itu lagi kebingungan. Nah, saya itu kalau lihat orang yang perlu sesuatu, saya itu nggak tahan. Saya harus ngomong. Terus saya dekati, kamu kena apa? Mukanya lecek sekali. Dan saya lihat perutnya sudah besar ya, tapi masih muda. Baru beberapa bulan. Terus dia nangis. Rumahmu di mana? Saudara, waktu itu saya naik taksi dengan salah seorang anak saya. Oke, kami antar kamu pulang. Ya ampun, waktu lihat tempat kosnya. Bagaimana mau saya tinggal di sini? Kira saya carikan tempat kos yang baru. Terus saya tanya, kamu kerja nggak? Tidak. Ya, itu akhirnya karena free saya jadi kayak begitu. Oke? Terus salah satu anak saya punya perusahaan. Saya bilang, mau nggak kamu nampung dia? Kalau di perusahaanmu nggak sempat ada gaji, keluarga gaji. Papa kan gaji, tapi lewat kamu. Dan dia kerja di sini. Kandungan usia 6 bulan, saya suruh dia USG. Karena waktu kandungan usia 5 bulan, saya ketemu satu keluarga yang sudah punya anak 2 laki. Nah, itu cara saya melayani orang. Ya, saya biarkan dulu, saya nggak tahu mau diapain ibu ini dengan anak itu. Terus keluarga ini bilang, Oden kan kalau suka keliling kemana-mana. Kami tuh kok rindu ngangkat anak perempuan. Kalau Oden ketemu ada keluarga yang begini begitu. Oh iya, saya nggak ngomong ini, saya nggak ngomong. Karena saya belum tahu ini perempuan atau tidak. Nah, setelah 6 bulan, saya suruh dia USG. Dari 6 bulan ke 7 bulan kandungan itu 3 kali USG. Dan 3 kalinya perempuan. Baru saya ngomong pada keluarga itu. Siap kan? Saya sudah ketemu orang yang mau melahirkan. Siapa orangnya? Boleh kalian kenal. Kami layani ibu muda ini. Sampai proses melahirkan saya biayai semuanya. Dan anak ini lahir tanggal 16 Juni yang lalu. Saya tanya lahirkan di mana? Di bidan. Saya kontak bidannya. Bisa nggak buatkan surat? Saya minta akte nikah orang itu untuk dikirim ke Jakarta. Sekarang bidannya bilang boleh. Ya nggak apa-apa, karena boleh. Nah, kemarin saya baru bisa ambil surat itu dan saya sudah kirim. Untuk mereka, keluarga baru sekarang ngurus. Nah, saya suruh anak itu tinggal sampai 3 bulan supaya asinya lengkap. Jiwa itu sudah. Maaf, saya cuma cerita. Semua orang yang kenal saya tahu bagaimana kalau saya ngurus jiwa. Saya ini kalau ada maling masuk ke rumah saya pun, saya itu nggak akan teriak maling. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Jangan ditolak, serius. Itu hati saya. Pasti Tuhan yang kirim. Loh, kok nggak percaya kelihatannya? Betul kok Frans, nggak percaya kok Frans. Maka itu jangan punya barang-barang mewah di rumah supaya nggak takut kemalingan. Yang biasa-biasa saja yang di pasar banyak taruh di rumah. Soalnya pertama kali saya menikah, istri saya kaget belajar cara saya hidup. Itu karena saya suka kemasukan maling dan saya nggak pernah takut kehilangan. Saya bersyukur diberi istri yang punya pengertian seperti ini. Siap untuk bisnis yang benar? Loh, ayo. Saya kan akhiri soal bisnis, baru bagian terakhir saya bisa soal kingdomnya saudara. Saya tanya kepada saudara, walaupun nggak ada bukunya, tapi kita percaya. Ketika Bapak kita buat sungai di dunia ini, dia buat mata airnya dulu atau buat jalur sungai itu dulu? Ayo cepat jawab. Ayo, ya cuma ada satu antara dua. Ayo, mata air atau jalur atau mata air, cepat. Jalur yang betul. Mata air itu dia sendiri. Kok nggak amin? Yang penting itu jalurnya. Kalau dibuatkan mata airnya dulu, jalurnya nggak ada. Lah mau kemana? Dengar ya. Resep ini saya temukan lewat Kejadian pasal 2 sampai Wahyu 22. Hebat enggak? Kenapa bisa begitu? Dengar. Dan kenapa Tuhan berkati saya? Kalau saya berkata ini sampai hari ini dengan cara seperti ini, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Dan saya sudah menolong banyak orang yang gagal bisnis dengan konsep ini dan mereka diberkati. Jadi begini para pengusaha yang gagal, jangan sibuk dengan modal. Dengarkan itu Pak. Modal itu gampang. Setuju tidak saya ngomong ini? Gampang. Bank-bank nawarin kredit banyak kok. Yang penting siapkan jalurnya sampai ketemu muaranya. Ngerti nggak maksudnya? Belum ngerti karena wajahnya masih
Itu oke, dengar. Jadi begini, setiap bisnis yang saudara mulai harus saudara pikirkan siapa yang berhak terima keuntungan bisnis ini. Oh gak amin, amin kan dulu saya terangkan. Nah, kumat pelitnya kalau gak amin. Jadi cari muaranya dulu, siapa harus diberkati. Jadi saya ini setiap kali mulai bisnis itu Tuhan sediakan muaranya dulu. Kemana ini? Jadi yang perlu itu sudah banyak. Begitu sungainya dibuat, oh tahu saya, arahkan ke sana muaranya itu. Amin kan lagi sekarang. Ini rahasia luar biasa. Dalam Alkitab saya pakai konsep itu. Nanti saudara pulang baca Kejadian 2, 10, 11 sampai mau 22 ayat 2. Enggak baca awas. Di situ ada kata sungai, 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 dan banyak bicara sungai. Luar biasa. Saya cepatkan aja. Saudara percaya bahwa sungai itu melawan hukum ekonomi dunia. Di negara manapun siapapun juga pasti percaya bahwa namanya balance debit kredit, betul? Itu pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Kalau itu terjadi namanya bangkrut. Tapi sudah lebih dari 35 tahun saya menggenapi kebenaran sungai itu lewat Alkitab. Bahwa pengeluaran saya jauh lebih banyak daripada pemasukan saya. Dan saya nggak bangkrut sampai hari ini. Lihat, mata air sungai, keluar airnya itu jauh lebih sedikit daripada yang keluar di muaranya. Iya atau tidak? Dan ada pernah sungai bangkrut? Ayo cepat. Pernah ada sungai bangkrut? Tidak. Saya tahu rahasianya kenapa nggak ada sungai bangkrut. Pengeluarannya sedikit, maaf, pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak. Sebab Papa menyediakan 3 tambahan untuk debit sungai itu. 1 ada hujan yang turun. 2 makin banyak, makin panjang sungai itu, makin banyak sungai-sungai kecil titip muara. Ngerti kata itu? Betul? Yang ketiga, makin panjang sungai itu, berarti makin banyak mata air yang muncul di sepanjang sungai itu. Oke, saya mau berikan logika ini kepada saudara. Pernahkah saudara menemukan sebuah sungai tanggulnya becek sampai jadi lumpur? Cepat jawab. Ada tidak? Nah, itu rahasia hebat yang saya temukan. Padahal secara umum semua sungai itu nggak pakai talut tanggulnya. Harusnya becek dong. Kenapa harus becek? Ayo, kenapa harus becek? Kenapa? Iya, enggak kan diserap habis. Jadi artinya satu-satunya penyebab sungai itu tanggulnya becek itu karena sungai pelit dan rakus. Betul tidak? Nah, jawab iya atau tidak? Kenapa? Kalau ada sungai tanggulnya becek itu pasti pelit dan rakus. Sebab airnya mau dimakan semua oleh dirinya sendiri dan nggak mau disalurkan. Jadi sungai itu bisa berkata cukup untuk dirinya, sisanya dibuang keluar. Amin kan saudara? Kok nggak amin? Dan itu cara saya hidup. Istri saya itu orang bank, lebih 20 tahun dia kerja di bank sebelum menikah dengan saya. Nah, ketika dia menikah dengan saya, dia bingung lihat cara saya hidup. Wah, 3 tahun pertama saudara hampir perang terus kan. Karena orang bank itu aja jelas semua. Nah, saya nggak pernah punya hitungan. Saya bilang apa yang mau dihitung, nggak ada barangnya. Pengeluaran saya itu pasti, pemasukannya nggak pernah pasti saudara. Dan selalu lebih besar daripada pemasukan. Setelah 3 tahun ke-3 lewat dia baru ngerti. Sampai suatu hari dia ngitung. Dari pemasukan kami, ya waktu itu saya belum punya banyak bisnis seperti sekarang. Dari pemasukan saya, dia cuma ngitung, maaf ya jangan tersinggung. Karena saya bantuan. Saya kalau nggak khotbah nggak dapat duit, istilahnya begitu. Nah, ketika dia hitung, maka itu saya bisa ngitung mata air saya ini berapa sebulan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau pengeluaran saya segitu banyak, ngelola 60 sekolah lebih dengan gaji guru berapa banyak itu.
Untuk pemikiran saja, nabir itu paling besar. Sekolah kami, semuanya kecil-kecil, nabir paling besar. Untuk nabiri saja, itu kami perlu paling dikit, tidak boleh tidak beras 3 ton sebulan. Aldia, papi tanya kamu itu ada anak kami Aldia, pernah berapa setahun berapa bulan kamu tinggal di asrama? Berapa Aldia? Berapa lama kamu tinggal di asrama? 9 bulan. Ingat nggak yang Yudea saja kamu tinggal itu beras sehari berapa untuk masak? Kira-kira 6 kilo, betul? 6 magic jar. Jadi berapa itu? 9 kilo. Itu sehari 1 asrama. Kami punya 4 asrama. Belum guru-guru. Nah, saudara bayangkan kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa? Itu aja cara ngitung, bukan? Dan itu gratis, saudara. Dan Tuhan luar biasa. Nah, suatu hari istri saya itu ngitung. Dia bilang, dan kamu tahu nggak? Yang kita pakai